Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Digital Bisnis Indonesia, Prodi Manajemen kelas 20 MMNR A2, ingin mempresentasikan proyek kelompok tentang konsep kekuasaan dan pengambilan keputusan. Kami dari kelompok 11. Izinkan kami memperkenalkan nama kami. Nama saya Rama Fauji. NIM saya 201011mm074. Oke, nama saya Ahmad Wijaya. NIM saya 20101 MM0101. Saya Betty Eka Marendra dengan NIM 20101 MM0152. Halo, saya Rania Indah Wardani dengan NIM 20101 MM0031. Di sini saya akan menjelaskan konsep kekuasaan atau power. Kemampuan aktual atau kemampuan potensial yang dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut akan bersikap atau bertindak sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan. Mempengaruhi yaitu sikap atau tindakan perintah yang dapat mengubah sikap atau tindakan orang lain agar sesuai yang diinginkan. Lalu, kekuasaan atau power yaitu kemampuan untuk melakukan hak dengan cara mempengaruhi individu, kelompok, dan keputusan. Kekuasaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut jenis. Ada kekuasaan posisi atau position power, yaitu kekuasaan yang melekat pada posisi seseorang dalam sebuah organisasi. Lalu kekuasaan pribadi atau personal power, yaitu kekuasaan yang berada pada pribadi orang tersebut sebagai hubungan sosialnya. Lalu menurut sumbernya, yang pertama kekuasaan balas jasa atau reward power, yaitu kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Lalu, kekuasaan paksaan atau coercive power, yaitu kekuasaan ini cenderung menggunakan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Yang ketiga, kekuasaan sah atau legitimate power, kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Yang keempat, kekuasaan pengendali informasi atau control of information power. Kekuasaan ini berasal dari pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain. Ini dilakukan dengan pemberian atau penahanan informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, kekuasaan panutan atau referent power. Kekuasaan ini dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang didasarkan pada identifikasi pemberi pengaruh yang menjadi contoh atau panutan bagi yang dipengaruhi. Yang keenam, kekuasaan ahli atau keahlian atau expert power. Kekuasaan ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Pengambilan keputusan kekuasaan membedakan tipe-tipe pengambilan keputusan dalam hierarki organisasi. Mampu menjelaskan teori rasionalitas terbatas dari Simon. Yang ketiga, mampu menjelaskan berbagai proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang keempat, mampu menjelaskan dengan bahasa sendiri peran intuisi dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, mampu merumuskan dan menjelaskan hakikat kekuasaan dan pengertian politik dalam organisasi. Yang keenam, mampu mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara kekuasaan dan kepemimpinan. Yang ketujuh, mampu menjelaskan berbagai jenis proses politik dalam organisasi dan taktik-taktik politik yang digunakan dalam organisasi. Oke, slide selanjutnya yaitu sumber konflik. Menurut James A. F. Stoner, konflik dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, yaitu pembagian sumber daya yang terbatas. Yang kedua, tujuan yang berbeda. Yang ketiga, ketergantungan aktivitas kerja. Yang keempat, perbedaan nilai-nilai atau persepsi. Yang kelima, yaitu gaya perorangan dan pengertian yang berbeda di dalam organisasi. Beberapa orang senang dengan konflik, debat, dan argumen sehat. Atau juga sumber konflik bisa disebabkan oleh hal-hal lain. Yang pertama adalah kepribadian yang saling bertentangan. Yang kedua, sistem nilai yang saling bertentangan. Yang ketiga, tugas yang batasannya kurang jelas dan seringkali juga tumpang tindih. Yang keempat adalah persaingan yang tidak fair.
kriteria, assumption testing, listen and debate, dan ensure perception of fairness. Selanjutnya adalah metode-metode pengambilan keputusan. Yang pertama, memerintah. Metode perintah melibatkan pengambilan keputusan tanpa bantuan atau penyertaan orang lain. Ini adalah komponen utama dari kepemimpinan otoratif karena sering memberikan solusi tercepat dengan sedikit atau tanpa masukan. Yang kedua, voting. Voting adalah metode pemungutan suara yang terjadi ketika semua opsi didiskusikan secara terbuka dalam pengaturan kelompok, sehingga pembicara meminta pemungutan suara. Yang ketiga, berkonsultasi. Metode konsultasi memperoleh wawasan yang melibatkan orang lain, tetapi hanya memungkinkan satu individu untuk membuat keputusan akhir. Dan yang terakhir ada konsensus. Metode konsensus adalah diskusi kelompok di mana semua pihak mempresentasikan semua alternatif dan sudut pandang sampai mencapai kesepakatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pendekatan filosofi. Filosofis adalah kerangka dalam berpikir kritis untuk mencari solusi dalam berbagai masalah. Jadi, jika pemikirannya tidak secara kritis, maka itu tidak termasuk dalam pemikiran filosofis. Yang kedua, pendekatan 5 pertanyaan. Pendekatan 5 pertanyaan ini merupakan pendekatan etis komprehensif yang dikembangkan oleh Graham Tucker 1990. Untuk pengambilan keputusan yang diusulkan melalui 5 pertanyaan, pendekatan ini bersifat opsional dan dirancang untuk memfokuskan proses pengambilan keputusan pada relevansi isu tertentu untuk organisasi atau pengambilan keputusan yang terlibat. Yang ketiga, pendekatan standar moral. Pendekatan standar moral dibangun oleh Velasquez 1992 untuk menganalisis dampak stakeholder yang dibangun langsung pada 3 kepentingan mendasar dari stakeholder itu sendiri. Yang keempat, pendekatan Pastin 1986 menggunakan konsep etika aturan dasar untuk mengungkapkan gagasan bahwa individu dan organisasi memiliki aturan-aturan dasar atau nilai fundamental yang mengatur perilaku mereka atau perilaku yang diinginkan. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.